Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat semua untuk anak-anak dan keluarganya. Saudara-saudara sekalian, ya, kita lanjut membahas topik inventory ini dengan topik yang tipe kedua, ya, tipe kedua. Jadi, as we know, we divided inventory with the two type. The first is deterministic inventory. The second is probabilistic inventory. What is different between deterministic and probabilistic? Naval, do you know what is different between probabilistic and deterministic? Belum tahu, Pak. Hah? Belum tahu? Ya. Nah, coba sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini gambar ini masih ingat nggak? Maybe you still remember this slide, inventory phenomena. The phenomena of inventory. Actually, we divided three type of inventory phenomena. Ya. Nah, kita lihat dari apa ini? S itu permintaannya. Kalau kita lihat dari permintaannya, ya, satu. Sebenarnya ada dua hal selain permintaan juga lead time. Nah, dua hal itulah permintaan dan lead time-nya. Kita lihat, ya. Yang dimaksud dengan deterministik itu apa? Apabila permintaan mau lead time-nya itu tetap, ya, tetap novel. Tetap itu misalkan gini, angkanya 10 permintaannya. Lead time-nya 1 semuanya. Tetap. Kalau dia angkanya tetap, maka fenomenanya deterministik, di mana tidak ada standar deviasi. Coba Noval punya 10 angka, 10 nomor, ya, 10 survei, hasilnya surveinya itu 100, 100, 100, 100, 100. Berapa rata-ratanya? Ada 10, 100 semua. Berapa rata-ratanya, Noval? 100, Pak. Standar deviasinya berapa? 100. Salah, standar deviasinya. Rata-ratanya 100, standar deviasinya? 10. Salah. 1 ya, Pak, ya? Standar deviasi itu rumusnya kan gini. XI dikurang X bar dikuadratkan. Dibagi dengan N-nya. Diakarkan. 100 dikurang 100 dikuadratkan berapa? Data pertama. Berapa, Noval? 0. Ya. Data kedua 0, 3, 0 terus. Sehingga standar deviasinya 0. Kalau datanya berbeda-beda, data pertama 100, data kedua 105, data ketiga 90, data keempat 110, data kelima 130, sampai 10 datanya itu beda-beda, maka dipastikan the standard of deviation less or more than 0. Ya, lebih besar dari 0. Itulah yang disebut sebagai probabilistik, di mana permintaannya maupun lead time-nya itu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Nah, yang kita perlu teliti apa? Distribusinya. Oke, distribusinya. Jadi kalau kita punya data, kita teliti distribusi statistiknya apa. Oke, anak-anak. Ya, jadi deterministik apa maksudnya? Demand, cost, lead time during the planning horizon unknown with the certain and don't have variation. Tidak ada variasi. So there is no distribution pattern. Jadi di deterministik itu yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Satu, data demand-nya diketahui. Permintaan 1 tahun 10.000. Lead time-nya 2 hari umpamanya. There is a deterministic problem. Ya, tidak ada menyebutkan distribution statistiknya, tidak disebutkan. No, not have variation.
Ya. Nah, statistic deterministic inventory, each period has the same demand. The main problem is deterministic amount of operating stock. Apa yang kita tentukan? How many and when to order. Ya, Q bintang dan reorder point atau interval. Ya kan yang kita tentukan, dan maksimum inventory level. Itu yang kita tentukan. Nah, dynamic deterministic inventory, each planning period has different demand. Ini ada dynamic. Nanti kita selesaikan pakai apa? Ini dikembangkan oleh model-model heuristik dari Wagner-Witten. Mengembangkan model-model yang dimana antara satu periode dengan periode lain itu dia demand-nya adalah dinamis, bergerak di dalam 1 tahun. 1 tahun misalkan ada 12 bulan ya, dia dinamis antara satu. Nah, itu bisa kita hitung pakai model-model persediaan yang ini tadi saya tunjukkan di sini. Deterministik, tapi namanya ini yang dynamic. Jadi deterministik dibagi 2, static and dynamic. Yang static itu yang kemarin kita pelajari, EOQ, EOI itu semuanya dynamic. EOQ ya. Oke. Kita masuk sekarang probabilistic inventory problem. Demand, permintaan, and lead time during the planning horizon are not known with certain. Tidak diketahui dengan pasti. Oke. But the expected value or average, variance, and probability distribution pattern can be predicted. Bisa diprediksi. Dia tidak diketahui dengan pasti apa permintaannya, lead time-nya. Tetapi, jadi permintaannya dan lead time itu tidak diketahui rata-ratanya, nilainya dengan pasti, tapi bisa dicari rata-ratanya dan variansnya, serta pola distribusinya. Ya, sehingga bisa didekati dengan model probabilistik. Nah, main problem, what is the main problem? Problem utamanya, determining stock operation. Determining stock operation. Apa aja yang akan dideterminingnya, ditentukannya? EOQ atau Q bintang, and reorder points atau R, and also safety stock atau stok pengaman. 3 hal ini yang akan dicari. Ya. EOQ, R, and safety stock. Kita lihat ya. The 3 population parameter, expectation, variance, probability distribution of demand, and or lead time are not fully known. Tidak diketahui secara pasti. Ini kalau yang uncertainty, yang ketiga. Kalau yang ketiga itu ekspektasi, varian, probability distribusi itu tidak bisa ditentukan secara baik. Ya, sehingga in this case unknown is usually probability distribution pattern. Ya, biasanya pola distribusinya memang tidak diketahui. Kenapa? Because we have a little population. Ya, hanya sedikit populasi yang tersedia sehingga kita susah mengujinya secara statistik. Nah, problem ini, the problem can be distinguished. Jadi bisa dibedakan controlled risk uncertainty inventory problem, problem inventory tak pasti beresiko terkendali gitu ya. If the probability of demand is known, probability dari demand diketahui, tetapi probability distribusinya tidak diketahui. Itu yang pertama, kemungkinannya. Yang kedua, indeterminate inventory probability with uncontrolled risk, yang tidak terkontrol risikonya. Both demand probability and distribution pattern are not at all. Dua-duanya tidak diketahui. Maka dia akan masuk ke model persediaan yang uncertain. Saya ulangi, model persediaan kita bagi 3. 1 apa, Noval? Persediaan kelompok
model apa? Persediaan kelompok model apa? Dibagi 3 berdasarkan pengetahuan kita terhadap demand and lead time. 1. Oke, Pak. Bukan. Yang tadi Ah, gambar tadi. Yang gambar tadi. Dengerin pertanyaannya. Model persediaan kita bagi 3 kelompok berdasarkan pengetahuan kita terhadap demand dan lead time. 1. Kan sudah di-download. Lembar pertama tadi saya tunjukkan. Siapa yang bisa jawab? Deterministik bukan, Pak? Bagus. Deterministik. 1 deterministik, Audi. Yang kedua, Probabilitas. probabilistik. Yang ketiga, Uncertainty. uncertainty. Ya. Uncertainty ya, 3 tipe. Oke. Di dalam deterministik dan probabilistik ada model EOQ dan EOQ. Jadi namanya EOQ deterministik, EOQ probabilistik. EOI deterministik, EOI probabilistik. Ya, oke. Mari kita lanjutkan. Ini main problem di dalam uncertainty, determine the optimal operating stock policy. Apa aja? Due the uncertainty circumstance. Di dalam persoalan uncertainty ini. Seperti apa? Inventory manager only place ordering the planning horizon. The planning horizon is quite short, hanya pendek. The problem determining how many item must be ordered. Berapa banyak item yang mesti di-order for each time in your place order. Ya, pendekatan ini jarang dilakukan. Ya, pendekatan ini jarang dilakukan. Jadi banyak dilakukan 2 yang pertama saja, yaitu yang deterministik dan yang probabilistik. Mari kita lihat karakteristik dari inventory probabilistik, the probabilistic inventory system. Contohnya apa? Contohnya ini, spare part must be provided by car repair shop. Oke. Contohnya, Audi punya motor, misalkan ya, motor ya. Apakah Audi tahu persis komponen-komponennya kapan akan rusak? Tahu nggak Audi? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Maka kejadiannya itu kita sebut sebagai probabilistik, kemungkinan. Waktu rusaknya tidak tahu. Dengan demikian, permintaan akan kerusakan barang itu juga tidak tahu secara persis. Sehingga repair shop atau bengkelnya itu menyetok persediaannya dengan model inventory probabilistik. Ya kan? Kenapa? Karena demand-nya ini tidak tahu persis. Tidak bisa orang memastikan setiap 1000 kilo maka spare part X di motor itu rusak. Ya, tidak bisa 1000 kilo. Tidak tahu persis. Ya, mungkin ada yang 1000, ada yang 900, ada yang 2000, ada yang 5000, rusaknya macam-macam. Oke, tidak pasti. Kemudian toko bangunan, juga permintaan di toko bangunan. Blood the need to be provided by PMI di Palang Merah Indonesia. Maksudnya persediaan darah. Kan kita tidak tahu permintaan darah itu berapa. Banyak barang-barang yang tidak kita ketahui secara persis berapa permintaan tepatnya. Ya kan? Persisnya tidak tahu. Jadi kita bisa hanya mengira-ngira saja. Ini jadi contoh. Tadi spare part, ya. Kemudian bahan bangunan, oke? Permintaan darah. Apalagi coba? Audi sama Noval. Apalagi yang permintaannya tidak tahu persis kita di pasaran. Audi permintaan kosmetik, Audi tahu nggak persis permintaan lipstik? Kalau saya tahu, kapan habisnya itu biasanya kalau saya tahu. Bukan? Ya, habisnya tahu ya. Tapi begini, apakah Audi pasti membeli lipstik misalkan sebulan sekali? Enggak. Orang lain sebulan sekali, beda-beda kan? Ya. Satu lipstik itu bisa dipakai, Audi bisa pakai 2 bulan, yang lain mungkin bisa pakai 1 bulan, yang lainnya mungkin 40 hari, beda-beda kan? Ada yang tebal, ada yang tipis. Begitu ya Audi ya? Beda konsumsi ya. Seperti itu contoh. Lipstik, make up dan yang lainnya. Ada banyak sebenarnya barang-barang yang tidak diketahui persis berapa permintaan. Kemudian uncertainty
can come from user, fluctuating demand reflecting by varian standar, supplier, ya. Ini kalau dari pemakai, dia fluktuasi dari permintaannya. Kemudian, maksudnya begini, user, siapa? Pemakai. Fluctuating demand reflection, permintaan yang berfluktuasi itu direfleksikan dengan apa? Dengan varian or standar deviasi. Jadi ada variansi permintaan akan barang tersebut, disebut sebagai standar deviasi. Supplier, apa yang tidak pasti? Yaitu lead time biasanya. Lead time. Apalagi untuk barang-barang yang import. Nah, manajemen atau manager in the form of, dalam bentuk unreliability of manager response problem reflect by respector. Bearable, ini tanggung jawabnya. Jadi manajemen dalam rangka untuk mengantisipasi kekurangan persediaan itu, dia menetapkan suatu resiko kekurangan persediaan yang disimbolkan dengan faktor respector ini adalah Z alpha. Z itu adalah distribusi, simbol distribusi normal, dengan alpha itu adalah tingkat resiko tertentu, alfanya. Ya, oke. The basic method for determining the probabilistic inventory policy is, apa yang ditentukannya? Pertama, method key. Either the rule that the number of order lot size always fixed and its order, and when the placing in order it will be vary. Pertama itu adalah method key, di mana aturannya begini. Number of order lot size, seperti yang sudah kita pelajari, itu fix, tetap. Q-nya tetap. Ya, Q-nya tetap. Sehingga and when placing an order will vary. Nah, kemudian bisa jadi penempatan ordernya nanti akan bervariasi. Yang kedua, metode P. Adhere to the rule when the ordering which is regularly following a period interval fixed. Ini mengikuti suatu interval periode yang kita sebut sebagai metode EOI, Economic Order Interval, atau kita sebut sebagai P, periodic. Jadi model itu ada dua, Q, yaitu quantity, and P, periodic. Both deterministic, also probabilistic. Ya, di mana intervalnya apa? It can be daily, it can be weekly, monthly, and etc. While the order size will vary. Kita masuk sekarang ke simple probabilistic model. Ini simple probabilistic model, ya. Apa yang mau kita lihat di sini? Problem solving approach, yaitu viewing that the position of good, posisi barang available tersedia in the warehouse is the same as the position of the inventory goods in deterministic inventory system by adding safety stock. Singkatnya, untuk memecahkan persoalan ini, kita perlu menambahkan suatu parameter yang kita namakan safety stock untuk mengantisipasi ketidakpastian atau stok pengaman alias jaga-jaga. Kita juga suka di dompet itu selalu ada uang berapa, 50.000 atau 100.000. Untuk apa? Safety stock, jaga-jaga. Gitu kan? Jaga-jaga istilahnya. Nah, sama seperti ini. Yang sebelumnya kita tidak kenal. Di model deterministik, sekarang di model probabilistik kita kenalkan safety stock. Anticipate and reduce fluctuation. Kalau terjadi fluktuasi, tiba-tiba permintaannya meningkat, maka stok harus disiapkan. Supaya apa? Jangan terjadi kekurangan. Oke. Saya tunjukkan. Ini adalah model yang biasa kita kenal, yang kita sebut sebagai deterministik. Ya kan? Ada key. Nah, ini adalah permintaannya dikonsumsi turun, kemudian pesan lagi ke sana. Ya, ini jumlah pemesanannya key. Deterministik. Model probabilistik gimana? Menambahkan safety stock di bawahnya ini. Kenapa? Bisa jadi garis ini nih. Lihat garis kursor saya. Akan ke bawah sini.
Kenapa bisa ke bawah? Karena adanya ketidakpastian, lead time misalkan. Janjinya pemasok itu 1 minggu, ternyata 9 hari baru datang. Maka kalau tidak punya safety stock, maka 2 hari itu akan kehilangan persediaan sehingga pabrik kita berhenti. Nah, untuk mengatasi hal itu kita perlu ada stok pengaman, yang disebut sebagai safety stock. Oke ya, ini yang disebut sebagai probabilistic model dengan menambahkan safety stock. Consequence of this approach, apa konsekuensinya? Tentu sekali, there is no shortage of goods. Kita menghilangkan resiko untuk kekurangan persediaan. Ya, if the risk is small, jika risikonya kecil, high level of service. Berarti ini level service-nya tinggi kita. Dan safety stock-nya must be large. Maksudnya apa? Kalau kita ingin meminimasi resiko dari kekurangan inventory, maka apa yang kita lakukan, Audi? Kita lakukan kalau kita ingin supaya jangan terjadi kekurangan inventory. Ngestoknya banyak. Banyak, itu bagus. Jadi safety stock-nya besar, large. Maka dampaknya akan meningkatkan apa, Audi? Meningkatkan apa ini? Kalau kita stok banyak? Persediaan ini apa? Ini yang saya lihat. Inventory cost ya. Akan meningkatkan inventory cost, jadi mahal. Kita stok banyak, ya kita harus keluarkan apa? Barangnya, biaya pembelian barang, biaya pesan, ongkos simpan. Jadi menyetok 0 dengan menyetok 100 beda. Makin banyak yang kita stok, makin mahal. Gitu ya, inventory cost-nya. Oke, tetapi makin aman. Karena itu mesti ditentukan berapa jumlah stok optimalnya, safety stock optimalnya. Ya kan? Kalau kita stok banyak, makin banyak kita stok makin aman kekurangan dari persediaannya. Tapi ongkosnya makin mahal. Sedikit di stok, kemungkinan kekurangan persediaannya besar. Maka kita mau cari titik tengahnya. Berapa jumlah safety stock-nya agar aman. Gitu kan? Ini disebut sebagai trade-off. Beside between the cost and level of service. Yang barusan saya ceritakan tadi itu. Kita mau cari trade-off-nya. Berapa banyak yang kita stok agar ongkos inventory-nya rendah, service level-nya baik. Oke. Safety stock. Safety stock, factor determining the amount of safety stock apa aja? Demand fluctuation yang direpresentasikan oleh S, lead time, dan service level. Ini 3 perkara yang mempengaruhi safety stock. Saya ulangi, permintaan, lead time, dan service level. Makin tinggi service level yang kita inginkan, safety stock-nya makin tinggi. Ya, fluktuasi demand-nya makin tinggi, lead time-nya makin tinggi. Safety stock-nya makin tinggi. Lead time-nya tidak pasti, fluktuasinya makin tinggi. Gitu ya. Oke. Kalau dalam statistik ini rumus safety stock. Safety stock itu apa? Z alpha dikali standar deviasi dikali akar L. Apa itu Z alpha? Z alpha itu adalah pendekatannya distribusi dari permintaan barang, ya, demand-nya berdistribusi normal. Ini distribusi normal. Oke, berdistribusi normal. Kemudian ada area alfa. Ini resiko alfa itu. Berarti ada di sini 1 min alfa. 1 min alfa itu adalah service level. Sementara alfanya itu adalah resiko kekurangan persediaan. Yang mau kita cari berapa titik ini? Titik kritisnya di sini nih. Titik Z alfa ini. Ya. Dengan mudah bisa dicari di tabel. Jika alfanya itu misalkan 5%, ya, 5%, itu kita cari di sini alfanya 5%, 0,05 misalnya kayak 0,005. Itu nanti kita dapatkan titiknya, misalkan titiknya 0,1, misalkan 0,15 itu 0,4%. Kalau 0,05 berapa di sini ya? Dekat ini. 49, misalkan 0,1,
Nah, di sini misalkan 0,1 di sini ya, 0,49. Nah, baik. Yang kedua yang akan kita cari adalah service level. Ini rumus service level. 1 dikurang N dibagi DL. Ya, N dibagi DL. Apa itu N? Ini rumus simbol ini adalah service level. N besar itu unmanaged demand expectation, amount of inventory sorted. Ini adalah ekspektasi jumlah demand yang dinyatakan atau amount of inventory sorted, jumlah kekurangan inventory. Berapa besarnya? Bisa dihitung dengan ini. SL, ini ada fungsi ya, fungsi FZ alpha dikurang Z alpha, ini ada simbol seperti gamma, kali Z alpha. SL sama dengan S akar L. Ya. Nah, DL ekspektasi demand during lead time, L dan DL ini. Nah, ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Misalkan sebuah perusahaan PT ECL. ECL ini e-commerce logistik ini. ECL ya. Requires good A01 every years of rate. Nah, lihat kata-katanya. Rata-rata. Jadi kalau saudara melihat soal inventory, kalau ada kata-kata rata-rata permintaan 10.000 unit with dengan demand dengan standar deviasi 2.000 unit, maka ini pasti inventory probabilistik. Kalau inventory deterministik apa? Permintaan diketahui 1 tahun 10.000 unit. Sudah, tidak ada kata rata-rata dan standar deviasi. Tapi kalau ada kata-kata standar deviasi dan rata-rata, maka dan disebutkan sini, and it is assumed that the demand for goods is normally distribution, dan diasumsikan permintaan berdistribusi normal. Jelas ini persoalan inventory probabilistik. Kemudian if the lead time to get of good is 3 months, dan lead time-nya itu adalah 3 bulan. Dan kemudian then how much is safety stock? Maka hitunglah. 1, safety stock-nya berapa? Yang kedua, service level. Ya, how much service level? If it is determined the possibility of inventory shortage should not be more than 5%. Jadi yang ditanya apa? 1 adalah safety stock, berapa besar safety stock-nya? Yang kedua, service level. Oke. Jika kita tidak ingin bahwa kekurangan persediaan itu lebih dari 5% kemungkinannya. Jadi ada kemungkinan kekurangan persediaan? Ada. Tetapi kecil dari 5%. Itu keinginan kita. Artinya service levelnya kurang lebih 95% gitu. Maka datanya kita data sebagai berikut. Ya, data sebagai berikut. Demand rata-ratanya, ini demand rata-rata 10.000 unit per tahun. Standard deviation 2,000 unit per year. Lead time 3 months. Sama dengan quarter ya, quarter years, 1/4 tahun. 1/4 tahun. Diubah ke tahun, kenapa? Karena ini demand dan standar deviasinya dalam tahun. Maka alfa 0,05, ya Z alfa 0,05 itu adalah 1,65. 1,6. Oh ini di bawahnya harusnya ada lagi ya. Ini saya cuma contoh aja. Kita mencari nanti angka 0,05 di dalam ini, nanti angkanya di sini 1, di sana 65. Oke. Jadi kalau kita belajar statistik, kita sudah tahu Z alpha. Z 0,05 itu titik Z-nya itu, titik Z yang ini adalah positif 1,65. Tapi kalau nggak salah saya ada di gambar yang ini. Oh, ini dia. Ini dia ya. Nah, kita lihat. Kita cari angka 0,05 di sini. Nah, ini dia. Ini kan kalau dibulatkan angkanya 0,05. Kelihatan nggak kursor saya? 0,05. Ya. Nah, 0,05 itu apa?
titiknya 1, 6 ke atas 5. Berarti titik ini kan min 1,65. Nah, kurva normal itu dia seimbang kiri dan kanan. Jadi kalau ini dipindahkan ke sebelah kanan, maka dia positif 165. Karena alfanya kan tadi 5%. Jadi 5% di sini sama dengan 5% di sana, titik tengahnya 0, maka di sini angka 1,6. Oke. Jadi Z 5% itu, Z alfa 5% 1,65. Sementara ini ada di buku inventory management, ya, inventory management. Kalau gamma Z 0,05 itu ada tabelnya 0,0206. Oke. Nanti untuk kemudahan perhitungan saya akan tetap memberikan alfanya 0,05 saja supaya angka ini sama, dan yang berubah itu adalah angka ini. Demand, standar deviasi, dan lead time. Oke ya. Apa yang kita lakukan? Pertama tinggal menghitung safety stock. Dengan mudah masukkan aja di sini. Berapa besar stok pengaman? Z alfanya 1,65. Standar deviasinya kan tadi 2000 nih. Ini 2000. Oke. L-nya lead time-nya 1/4. Maka diperolehlah safety stock-nya 1650. 1650 units. Itu adalah stok pengamannya. Nanti ada gambar enggak? Stok pengaman itu di sini, yang ini tadi gambar ini. Ini 1650. Itu stok dicadangkan di gudang. Dipakai jika terjadi kekurangan persediaan. Ya. Berapa kemungkinan kekurangan persediaan? 5%. Kalau ada kemungkinan kurang persediaan, di cover pakai stok itu. Supaya aman ya. Gitu. Kemudian dengan stok pengaman segini, kita ingin tahu berapa tingkat pelayanan kita. Nah, dengan mudah dimasukkan ke rumus tadi, tingkat pelayanan itu adalah 1 dikurang N dibagi D. N-nya ini mesti dicari. N itu rumusnya ini. SL. SL itu standar deviasi lead time 2000. Ya kan? 2000 dikali akar 1/4 maksudnya. Ini SL itu yang ini. 2000 dikali akar 1/4. Itu adalah SL. Nah, fungsi Z alfa ini di dalam tabel adalah 0,1023. Dikurang dengan Z alfa. Nih, Z alfanya 1,65. Sementara fungsi gamma Z alfa itu adalah dalam tabel yang lain ya. Itu adalah 0,0206. Nah, sehingga N-nya adalah 68. Dengan demikian dimasukkan ke rumus ini 1 dikurang 68 dibagi ya dengan DL. DL itu adalah demand dikali lead time-nya, 1/4 dikali 10.000, maka hasilnya adalah 97,28%. Nah, di dalam inventory sederhana yang ingin dicari dua ini aja dulu. Safety stock dan tingkat pelayanannya. Oke ya, service level. Contoh kedua. Contoh kedua begini ceritanya. Jika problemnya masih sama dengan yang tadi, dengan nomor 1, with the fixed lead time atau L-nya 3 months. Ya. Kalau tadi berapa lead time-nya? Berapa lead time yang tadi ini, soal yang ini? Sama ya, daily time is 3 months, oke. Tapi beda yang di soal ini adalah but the standard deviation of lead time 2 weeks. Standar deviasinya 2 minggu. Di mana 1 tahun itu 50 minggu. Oke. Kalau tadi standar deviasinya, standar deviasi daily time kan tidak diketahui. Ya, di sini tidak. Tapi di soal ini disebutkan data yang lainnya sama, cuma ditambahkan begini. Standar deviasi lead time itu SL itu adalah 2 minggu. Berarti kalau 1 tahun 50 minggu berarti 2/50. Tentukan safety stock
Safety stock ini maksudnya ya. Mohon maaf. Tentukan safety stock. Tentukan safety stock and service level if desired 5%. Jika diinginkan alfanya ini sama dengan 5%. Agar diinginkan service levelnya jika diinginkan 5%. Risiko kekurangannya ya. Catatannya gini, jika L is not constant but fluctuative with the standard deviation, maka SL-nya rumusnya ini. L bar, S kuadrat, D kuadrat, S kuadrat L. Sehingga safety stock-nya bisa dicari dengan rumus Z alpha dan seterusnya. Oke. Kita lanjutkan ya. Dari contoh soal yang tadi, tinggal kita masukkan ini. Pertama, kita mau mencari safety stock. Safety stock itu apa rumusnya? Z alpha dikali SL. SL apa rumusnya? SL rumusnya ini tadi. Nih. Rumus SL. Nah, masukkan SL. Lead time-nya 1/4 tahun. Ya kan? Kemudian S kuadrat. S-nya kan 2000. Jadi dikuadratkan. Kemudian D kuadrat, demand-nya dikuadratkan. Demand-nya kan 10.000 dikuadratkan. Dibagi ini. S kuadrat L. SL. SL-nya apa? SL-nya ini 2/50. 2 minggu per 50 minggu. Ya, dikuadratkan. Dengan demikian diperolehlah SL-nya 1077 unit. Tinggal dimasukkan ke safety stock. Z alpha-nya kalau alpha-nya 5% kan 1,65 dikali dengan 1077. Maka hasilnya 1.700 unit. Service level-nya bagaimana? Dengan cara yang rumus yang sama, ya, tinggal masukkan ini. SL-nya kan sudah diketemui ini. 1077. Fungsi yang tadi sama. Ya, fungsi yang tadi ini, fungsi yang di dalam ini sama dengan yang sebelumnya ini. Ini sama. Fungsi yang ini nih. 0,11 dikali 1 kali 0,206. Sama. Maka N-nya diperoleh 74. Dengan demikian berapa service levelnya? 1 dikurang 74 dibagi dengan DL. DL-nya itu 1/4 dikali 10.000. Ya, 97,04%. Di dalam model sederhana, inventory sederhana, dua hal ini yang dicari. Safety stock dan service level. Dua aja yang dicari. Itu namanya model inventory probabilistik sederhana. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nah, untuk memperdalam pengetahuan saudara, ini soalnya mirip dengan yang tadi ya, dengan exercise 1. PT Pos require goods AB every year with a rate, nah, sama kan? 475 tambah N. N itu NPM saudara. Oke, standar deviation-nya berapa? 17 tambah N. Sama. Lead time-nya berapa? 2 bulan. Sini saya masukkan 2 bulan. Ya, tadi kan 4 bulan. Sekarang 2 bulan. Alfanya 5%. Jadi yang berubah cuma data apa? Data ini, demand, standar deviasi, serta lead time. Data bawahnya sama. Jadi saudara masukkan yang, kalau data bawahnya sama, berarti masukkan ini sama nih. Nih, tidak ada perubahan yang ini. Yang berubah apa? Lead time, demand, ya itu. Jadi substitusikan aja ke persamaan ini atau persamaan sebelumnya ini dengan data yang berbeda. Kan di sini lead time-nya beda. Ini nih, lead time-nya berbeda, S-nya berbeda. Nanti demand-nya berbeda di sini, DL-nya demand-nya berbeda, ya kan? Nah, ini tergantung dari NPM saudara ini. Nah, exercise 2 sama dengan tadi yang latihan 2 tadi. Cuman bedanya apa ini? Lead time-nya 4 bulan, but standard deviation of lead time-nya 3 weeks.
3 minggu. 1 week 50. Jadi 3/50 nanti angkanya. Ya. Nah, yang lainnya sama di sini. Masukkan. Oke, bisa dihitung manual, bisa pakai Excel. Silakan, ada pertanyaan? Mbak Khaironi Anindita. Khaironi, ada pertanyaan, Mbak? Belum ada, Pak. Belum ada. Mbak Dita sudah makan? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Mbak Audi sudah mandi? Udah, Pak. Sudah. Noval, sudah mandi Noval? Ini Pak mau mandi Pak. Mau mandi? Ya belum. Ya. Oke, nggak apa-apa. Pak ya. Semester depan kita kuliah offline semua, jadi harus mandi dulu datang ke kampus ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, kalau di Bandung nggak mandi juga nggak apa-apa. Nggak kelihatan. Tetap ganteng dan cantik. Oke. Nah, saudara-saudara. Begitu penjelasannya tentang inventory probabilistik sederhana. Supaya komplit ya, jadi tadi ada yang deterministik, sekarang kita pelajari yang probabilistik. Probabilistik itu artinya berkemungkinan. Kenapa berkemungkinan? Karena permintaan dan lead time-nya tidak pasti. Kalau permintaan dan lead time-nya pasti, pakai deterministik. Kalau ciri-ciri permintaan yang pasti gimana soalnya? Audi. Diketahui permintaan sama dengan berapa? Misalkan. Audi. Gimana, Pak? Ya, kalau yang pasti, yang deterministik. Gimana? Kalau yang Diketahui? pasti permintaannya 20.000. Oke. Misalkan. Kalau yang tidak pasti, yang probabilistik, gimana permintaannya? Kalau yang probabilistik cuman standar deviasi sama rata-rata. Nah, diketahui rata-rata permintaan 20.000, standar deviasinya 1.000. Itu pasti probabilistik. Jadi kalau ada soal, saudara sudah tahu. Oh, ini yang deterministik, ini yang probabilistik. Dengan ada kata-kata rata-rata dan standar deviasi. Itu ciri-ciri yang inventory probabilistik. Paham? Jelas ya? Oke. Baik. Terima kasih atas